Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Eka Kusumawati, dengan nomor NPM 22103020001 dan rekan saya. Nama saya Dinda Pudrasani dengan NPM 2210302032. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implikasi pada proses pendidikan di SMA dan orang dewasa. Pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan peserta didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi pada dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur-jalur pendidikan yang ada. Implikasi perkembangan psikomotorik dan fisik pada remaja dan dewasa. Pada remaja, memiliki pola pikir intuitif dan berpikir dengan mengkaitkan pemikirannya dan idenya dengan peristiwa tertentu. Dan terjadilah proses asimilasi, yakni penggabungan informasi baru dan pengetahuan yang ada. Orientasi pendidikan remaja lebih ditekankan pada aspek pemahaman dan keterampilan. Sedangkan implikasi perkembangan pada dewasa, yaitu orang dewasa sudah mampu menilai diri dan situasi secara realistis, mampu menerima dan melaksanakan tanggung jawab, memiliki kemandirian autonomi, dapat mengontrol emosi, menerima sosial, dan memiliki pandangan hidup. Masa awal dewasa, individu termotivasi untuk berhasil melalui perkembangan sosial dan membentuk relasi. Ketidakmampuan melakukan hubungan sosial menjadikan individu merasa terisolasi dan frustasi. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala keberhasilan dan kegagalan kita. Implikasi perkembangan perilaku sosial, moral, dan keagamaan. Pada anak usia sekolah menengah adalah pendidikan hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar atau perkumpulan remaja yang positif, mengingat remaja memiliki ketergantungan pada teman sebaya. Penting juga bagi sekolah menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung bagi kelompok tersebut untuk mempunyai program dan tujuan mereka. Sedangkan pada masa dewasa, pendidikan dilaksanakan dalam kelompok dan perkumpulan. Akan tetapi, orang dewasa sudah memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan peluasan pemahaman tentang ajaran agama, sosial, dan perilaku yang mereka terapkan, serta bukan merupakan sikap sekedar ikut-ikutan. Implikasi perilaku afektif, konotif, dan kepribadian. Memasuki usia sekolah menengah, ada 5 kebutuhan yang harus tampak, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Reaksi emosional mulai berubah-ubah, kecenderungan arah sikap mulai tampak, dan menghadapi masa krisis identitas diri. Krisis identitas artinya bahwa jika kondisi psikososial menunjang, maka akan tampak identitas yang positif. Dan sebaliknya, jika tidak menunjang, akan tampak identitas yang negatif. Sedangkan pada masa dewasa adalah masa yang sangat panjang, 20-40 tahun, di mana sumber potensi dan kemampuan bertumbuh pada usia ini.
Masa ini adalah peralihan dari masa remaja yang masih ketergantungan menuju masa dewasa yang menuntut kemandirian, dan di ujung fase ini adalah fase dewasa akhir, di mana kemampuan sedikit demi sedikit akan berkurang. Sehingga masa dewasa awal adalah masa yang paling penting dalam hidup seseorang, dalam masa penitian karir, pekerjaan, sumber penghasilan yang tetap. Masa ini juga adalah masa di mana kematangan emosi memegang peran penting. Seseorang yang pada masa ini harus bisa menempatkan dirinya pada situasi yang berbeda. Contohnya pada problem rumah tangga, masalah pekerjaan, dan semua itu harus membutuhkan kestabilan emosi yang baik. Implikasi perkembangan emosi. Perkembangan emosi sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja, baik segi fisik ataupun tingkah laku. Biasanya perkembangan emosi remaja menentukan tingkah laku remaja, baik itu ke arah yang positif ataupun ke arah negatif. Pada masa ini, remaja belum bisa mengendalikan emosinya dan belum bisa menerima emosi. Pada masa dewasa, kemampuan dalam menerima emosi dan juga bagaimana menguasai emosi tersebut dengan sewajarnya, sekaligus cara meluapkan emosi dengan baik. Ini mengartikan semua bentuk emosi yang dialami tetap harus bisa dikuasai dan dikelola dengan baik, tanpa diikuti dengan rasa gelisah serta takut. Emosi juga terdapat dua jenis, yaitu emosi positif dan negatif. Emosi positif merupakan reaksi psikologis sebagai tanda adanya kepuasan terhadap berbagai keputusan yang dirasakan, dan emosi negatif diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap berbagai kebutuhan. Implikasi perkembangan konsep diri. Pada sekolah menengah, konsep diri sangat menentukan dalam proses pendidikan dan prestasi pelajar peserta didik. Anak yang mengalami masalah di sekolah banyak yang berhubungan dengan konsep diri, dan pada umumnya mereka mempunyai konsep diri yang rendah. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan konsep diri anak. Pendidikan orang dewasa atau yang sering disebut andragogi. Andragogi merupakan suatu model penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang terdiri dari orang dewasa. Andragogi juga merupakan suatu teknologi pelibatan orang dewasa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pembelajaran pada orang dewasa terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran orang dewasa merupakan fenomena yang sederhana, namun sangat kompleks. Sederhana karena kita tahu bahwa belajar adalah esensi kehidupan sehari-hari dan pengalaman sadar. Ini adalah proses mengubah pengalaman itu menjadi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, melibatkan orang dewasa dalam pembelajaran akan berhasil ketika terlihat sebuah perubahan perilaku ke arah pemenuhan atau pencapaian kemampuan atau keterampilan yang memadai. Kesimpulannya adalah, awal dari perkembangan pribadi seorang pada dasarnya bersifat biologis. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Hal ini juga berkaitan erat dengan perkembangan psikomotor dan fisik, perilaku sosial, moral dan keagamaan, emosi, konsep diri, serta perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Penting juga menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung kelompok dan perkumpulan tersebut untuk terwujudnya program dan tujuan mereka. Sekian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.